Oke. Kita bertemu lagi di materi keperawatan medikal bedah dengan materi ini ya, sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini ada juga kalau kita mau memperdalami, ada juga dia belahan-belahan atau bagian-bagian bahkan yang memang sangat penting ya. Kalau kalau kita membahas tentang keperawatan medikal bedah 2, itu di situ ada sistem endokrin, kemudian sistem pencernaan, perkemihan, kemudian ada imunologi ya. Nah, di mana kita nanti saya akan membahas tentang sistem endokrinnya. Nah, sistem endokrin ini ada hipertiroidisme ya. Apa sih pengertian hipertiroidisme itu? Nah, hipertiroidisme itu kadar hormon ya. Kadar hormon tiroid yang berkelebihan dalam darah ya. Sehingga ditemukan dalam bentuk penyakit ya. Salah satu contohnya adalah penyakit gondok. Sering kita jumpai mungkin dari adik-adik ada keluarga yang mengalami hal seperti itu. Ada nggak? Oke, mungkin dari keluarga tidak ada, tapi nanti ketika praktek di rumah sakit maupun di puskesmas, kemungkinan nanti akan menjumpai hal-hal dengan diagnosa gondok ya, atau penyakit Graves. Penyakit Graves itu sama halnya dengan gondok nodular toksit ya, atau yang disebut juga hipertiroidisme secara sekunder. Nah, untuk letak dan fungsinya ya. Letak fungsi kelenjar tiroid ini berada di bagian depan leher ya. Dia mengalami benjolan di leher bagian depan. Nah, fungsinya yang jelas untuk mengontrol metabolisme tubuh ya. Mengontrol metabolisme tubuh, mengolah makanan menjadi energi, sehingga metabolisme itu juga mempengaruhi kerja jantung, tulang, dan otot, serta juga mempengaruhi dengan kolesterol. Nah, untuk tipe tiroid memproduksi 2 hormon ya, ada dua ini fungsi tiroid. Yang pertama ada tiroksin sama triodoxytorin. Triodoxytorin ini ada di T3. Kalau yang tiroksin tadi ada di T4. Nah, kedua hormon ini disebutkan atau yang mengatur menggunakan lemak dan karbohidrat ya. Sehingga mengatur suhu tubuh kita juga terkontrol ya. Kemudian kecepatan jantung dan reproduksi protein atau produksi proteinnya. Oke, kemudian gejala khasnya hipertiroidisme itu ada 3 ya. Yang pertama, seluruh kelenjar terangsang ya, sehingga kelenjar sangat membesar dan menyebabkan suatu benjolan pada leher. Nah, kemudian ada mata menonjol, juga bisa disebabkan hipertiroidismenya itu tadi ya. Hal yang terjadi sebagai akibat dari penimbunan zat ya di dalam orbit mata. Kemudian ada juga yang disebabkan penonjolan kulit di atas tulang kering ya, sehingga bisa mengakibatkan hipertiroidisme itu tadi. Jadi ada 3 gejala khusus pada pasien-pasien hipertiroidisme. Nah, kalau gondok nodular itu meningkatkan ukuran kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid akibat peningkatan kebutuhan HT ya. Kebutuhan HT ini terjadi selama periode pertumbuhan atau kebutuhan metabolisme tinggi ya. Kemudian
peningkatan HT ini disebabkan mengakibatkan hipotalamus yang didorong oleh proses metabolisme tubuh ya, sehingga disertai peningkatan TSH dan TRH-nya tadi. Nah, jika kebutuhan tubuh akan HT berkurang ya, jadi menurun, ukuran kelenjar tiroidnya biasanya kembali ke normal. Tapi kalau HT itu kebutuhan tubuh akan HT meningkat, maka benjolan itu akan semakin menonjol. Nah, kemudian setiap pasien itu kan berbeda-beda, tapi jika individu masih tetap mengalami hipertiroidisme, maka keadaan ini disebut gondok nodular toksit ya. Kemudian ada hipertiroidisme sekunder ya, bisa disebabkan oleh tumor hipofisis ya, yang menghasilkan terlalu banyak TSH sehingga merangsang tiroid untuk menghasilkan hormon tiroidnya yang berlebihan. Nah, penyebab lainnya adalah ini perlawanan hipofisa terhadap hormon tiroidnya, sehingga kelenjar hipofisanya itu menghasilkan terlalu banyak TSH-nya. Biasanya terjadi pada kasusnya itu lebih banyak pada wanita ya, wanita dengan pola atau molai hidatisodanya itu yang mengalami konsumsi atau sehari-harinya mengkonsumsi garam yang berlebihan. Jadi mulai sekarang ini ya, dikurangin ya, takarannya dikurangin, yang biasanya 1 sendok kita kurangin menjadi setengah sendok. Kemudian ada penyakit Hashimoto ya. Hashimoto ini tiroiditis autoimun yang terjadi akibat adanya antibodi yang merusak kelenjar tiroid, menyebabkan penurunan HT, meningkatkan TSH dan TRH akibat umpan balik negatif minimal. Nah, terdapat kecenderungan genetik untuk mengidap penyakit ini. Kemudian ada gambaran klinis. Nah, kira-kira apa pada penyakit hipertiroidisme itu gambaran klinisnya yang terjadi biasanya apa? Menurut adik-adik apa? Ada lemah ya, mengalami depresi, kemudian denyut jantungnya lambat, berat badan bertambah tanpa sebab, kemudian otot lemah dan sakit ya, kulit kasar dan kering, wajah bengkak, mengalami perubahan pada postur salah satu di bagian tubuh kita karena adanya benjolan pada leher depan. Itu gambaran klinisnya. Kemudian perangkat diagnostiknya tadi bisa dilakukan pemeriksaan darah ya, dilakukan pemeriksaan darah yang mengukur kadar HT, T3 dan T4-nya. Nah, kemudian komplikasi pada pasien hipertiroidisme ini adalah yaitu koma myxedema ya, situasi mengancam nyawa yang ditandai oleh aksaserbasi atau keburukan pada kondisi pasiennya, sehingga muncul gejala hipertiroidisme termasuk hipotermia tanpa menggigil, kemudian bisa juga mengalami hipotesis, kemudian hipoglikemia dan hipoventilasi. Nah, kematian dapat juga terjadi jika tidak diberikan HT atau stabilisasi semua gejala. Jika nanti melihat pasien atau keluarga atau saudara atau tetangga yang mengalami hipertiroidisme atau kelenjar, atau istilahnya orang menyebut itu adalah penyakit gondok, nah segera konsultasikan ke dokter. Biasanya nanti di situ ada terapinya. Kemudian perangkat diagnostiknya. Nah, apa yang bisa perangkat diagnostik apa yang bisa mendetek agar
hipertiroidisme itu terdeteksi secara dini. Yang pertama adalah pengukuran kadar terlebih dahulu, kemudian hipertiroidisme ini dapat disertai dengan penurunan kadar lemak serum. Kalau kadar lemak serumnya meningkat, dia akan muncul tanda-tanda gondoknya atau pembesaran pada lehernya, kemudian penurunan kepekaan terhadap insulin biasanya yang dapat menyebabkan hiperglikemia. Ini untuk komplikasinya biasanya kalau pada pasien-pasien krisis tiroksidik ya, berkembang secara spontan pada pasien yang menjalani terapi ya, selama pembedahan kelenjar tiroid atau pada pasien yang tidak terdiagnosa. Kalau akibatnya pada pelepasan HT dalam jumlah besar yang menyebabkan takikardia, kemudian bisa juga mengakibatkan agitasi, tremor, ya, hipotermia, dan juga sampai bisa ke kematian. Lalu pada pasien hipertiroidisme ini apa penata laksanaannya? Nah, untuk penata laksanaannya, obat yang bisa dikonsumsi atau obat anti tiroid yang menghambat produksi HT, obat yang merusak jaringan tiroid, yaitu mengurangi konsumsi garam ya, konsumsi garam yang mengandung iodium, biasanya iodium radioaktif ya. Jadi kalau misalkan ada adik-adik atau keluarganya di rumahnya mengalami konsumsi atau sehari-harinya mengkonsumsi garam yang berlebihan, jadi mulai sekarang ini ya, dikurangin ya, takarannya dikurangin, yang biasanya 1 sendok kita kurangin menjadi setengah sendok. Kemudian ada penyakit Hashimoto ya. Hashimoto ini tiroiditis autoimun yang terjadi akibat adanya antibodi yang merusak kelenjar tiroid, menyebabkan penurunan HT, meningkatkan TSH dan TRH akibat umpan balik negatif minimal. Nah, terdapat kecenderungan genetik untuk mengidap penyakit ini. Ketika ini ya, kalau pada pasien hipertiroidisme itu biasanya pankreatitisnya itu ada bermasalah juga ya, bermasalah, kemudian mengalami gangguan-gangguan, nyeri, kemudian bisa kayak pergerakan sulit untuk ini ya, metabolis intoleransi ya kalau perpindahan itu. Jadi untuk pergerakan itu sangat terbatas. Nah, oke, dari sini ada yang ditanyakan? Bu, kira-kira untuk penanganan ini bagaimana kalau pada pasien-pasien hipertiroidisme? Misalkan salah satu keluarga saya ada yang mengalami gondok ya, mengalami pembengkakan pada leher. Yang pertama adalah kita harus mengurangi konsumsi garam terlebih dahulu ya, lifestyle harus dirubah. Kemudian konsumsi untuk vitamin dan konsultasi dengan dokter ya, bagaimana caranya untuk menormalkan kelenjar tersebut. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup materi ini. Semoga bermanfaat nanti ketika terjun di lapangan atau ketika praktek. Baik, saya akhiri materi pertemuan ini. Selamat sore semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.